Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mensimulasikan transaksi database Odoo, yaitu skenario pada modul inventory. Boleh di next. Oke, jadi untuk skenario kami ini, kami menggunakan perusahaan PT Ametis. Jadi perusahaan PT Ametis ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 dan bergerak dalam bidang penjualan furniture dan aksesoris rumah tangga. Oke, boleh dilanjut. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan visi misi perusahaan kami, yang pertama terkait dengan visi dari PT Ametis ini adalah menjadi perusahaan penyedia furniture dan aksesoris rumah tangga yang handal dengan menawarkan produk yang berkualitas kepada customer. Kemudian terkait dengan misinya sendiri, di sini terdapat 5 misi. Yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan bersama bagi semua pihak terkait. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan terbaik. Ketiga, meningkatkan manajemen supply chain dan inovasi produk secara berkesinambungan. Keempat, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan misi yang terakhir yaitu adalah untuk mengoptimalkan sumber daya manusia. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya terkait dengan alamat dari PT Ametis ini adalah ada 250 Executive Park Belford Suite 3400 dengan nomor telepon 165055011 dengan email info@yourcompany.com, websitenya http www.example.com, kemudian menggunakan rekening dari Bank Zamrud Indonesia atau BCI dengan nomor ACC 934569795 atas nama PT Ametis. Adapun skenario dari tugas ini yaitu skenario pengeluaran barang customer dengan 4 dokumen layout dengan pada tasnya 3, 1 dokumen return dan inventory production reporting. Prosedur utama yang dilakukan oleh pelanggan yaitu PT Arthur Interior jangan meminta mengeluarkan barang atau jasa yang dibutuhkan kepada penjual sebagai penyedia barang dan jasa. Kemudian PT Ametis mengirimkan barang customer yaitu Arthur Interior. Dokumen layout berisi kode dan deskripsi barang-barang sama SKS dan terima dan menjelaskan setiap barang yang akan dikirimkan menggunakan proses data di mana itu semua ke dalam brand store. Kemudian vendor code corner bisa diingat mengirimkan produk berdasarkan purchase order yang telah diminta oleh PT Ametis. Kemudian di dalam PO tersebut berisi ada delivery address, operation type, destination location, schedule date, source dokumen. Di sini harus terisi nomor dokumen yang berhubungan dengan SO, kemudian ada produk, demand, dan juga unit of measure. Berikut penjelasannya, ada produk minimal 3 produk, kemudian demandnya 9 dan unit of measure-nya yaitu unit. Perkenalkan, saya Anggita Sulistya Hermawan. Di sini saya berperan sebagai staf IT yang bertugas untuk create user serta create product. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai create user. Di sini terdapat 5 role user dalam skenario-nya, yaitu ada IT, manager sales, ada manager purchase, staff inventory, dan juga supervisor. Di sini staff IT diperankan oleh Anggita Sulistya Hermawan, yaitu saya sendiri dengan CP033 sebagai misal. Kemudian role atau IT-nya sebagai administrator, job desk-nya create user dan juga create product. Selanjutnya terdapat role manager sales yang diperankan oleh Muhammad Alif Akbar dengan CP077 yang memiliki job desk yaitu untuk create quotation dan juga validate quotation. Kemudian terdapat role manager purchase yang diperankan oleh Agnes Y5. Nah, di sini manager purchase memiliki job desk untuk validate RFP. Lanjut pada role berikutnya, yaitu ada staff inventory yang diperankan oleh Fauzia Rahmi Hidayah. Di sini staff inventory mempunyai job desk yaitu check transaction receipt, warehouse in, serta transaction delivery order WHO, dan juga F shipping for all transaction. Kemudian role terakhir ada supervisor yang diperankan oleh Minan Atika Sari dengan CP117. Di sini supervisor mempunyai job desk untuk validate all transaction dan juga partial transfer serta check reporting. Langsung saja saya akan melakukan setting user pada Odoo. Kemudian saya sudah login pada akun Odoo, dan selanjutnya untuk melakukan create user, kita klik pada menu setting, lalu kita klik juga pada manage user. Untuk menambahkan user, kita bisa import data ataupun dengan menambahkan dengan klik new lalu kita isikan data lalu save. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat user. Misalnya saya buka pada staff IT. Sini sudah ada data yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian untuk security matrix-nya, staff IT di sini sebagai administrator.
Lalu kita buka atau lihat pada Odoo. Di sini misal atau staff IT. Pada bagian sales sebagai administrator, lalu pada bagian inventory administrator, purchase administrator, pada manufaktur juga administrator, pada marketing survei administrator, serta pada bagian administrator di sini kita pilih setting. Sudah sesuai berdasarkan dengan skenario atau matrix yang dibuat. Lanjut pada role berikutnya, yaitu di sini terdapat manager sales. Coba kita buka pada Odoo. Di sini manager sales sudah saya buat. Lalu untuk security matrixnya, karena Zizi berperan sebagai manager sales, maka pada bagian sales kita pilih administrator, kemudian pada bagian lain kita kosongkan. Selanjutnya bisa kita save lalu kembali ke user. Kita buka role yang lain, yaitu manager purchase. Kita buka pada Odoo. Di sini Azam berperan sebagai manager purchase, sehingga pada bagian purchase kita buat menjadi administrator, dan pada bagian lain kita kosongkan. Lanjut pada staff inventory. Kita buka di sini staff inventory, yaitu Pasha. Karena di sini Pasha sebagai staff inventory, maka pada bagian inventory saya pilih sebagai user, dan pada bagian lain kita kosongkan. Dan role terakhir yaitu supervisor. Kita buka. Nah, karena di sini berperan sebagai supervisor, maka di sini supervisor inventory, maka pada bagian inventory kita pilih bagian administrator. Nah, berikut merupakan role user yang sudah saya buat. Selanjutnya saya akan melakukan job desk saya yang kedua, yaitu create product. Di sini sudah terdapat skenario untuk create product, yaitu terdapat 2 vendor. Di sini terlihat yaitu ada produk sofa, meja, kabinet dengan vendor dari Wood Corner, kemudian produk lampu hias, karpet, dan almari, yaitu vendornya dari Ridima. Selanjutnya saya akan melakukan create product. Lanjut langsung praktek pada Odoo. Kemudian jika sudah masuk pada Odoo, kita buka modul purchase, lalu di sini kita klik new untuk membuat produk. Di sini misalnya pada produk sofa, lalu kita tambahkan 3. Kemudian untuk tipenya kita buat menjadi storable product. Dan untuk sales price-nya yaitu kita isi sesuai skenario 1.500.000. Kemudian untuk cost-nya sesuai skenario yaitu 1.200.000. Lanjut pada bagian purchase, kita isikan vendornya yaitu Wood Corner. Dan pada price-nya kita isi seperti di awal yaitu 1.500.000. Selanjutnya pada inventory kita isikan. Di sini kita pilih WH MTO dan juga WH Stock MRP. Jika kita sudah mengisi data, kemudian kita save. Nah, tadi merupakan langkah-langkah dalam create product. Kemudian di sini terlihat produk apa saja yang saya buat sebelumnya. Terdapat kabinet 3, karpet 3, lampu hias 3, almari 3, ada meja 3, dan juga ada sofa 3. Untuk proses create user dan juga create product sudah selesai. Baiklah, selanjutnya di sini saya Agnesia Mimabru sendiri akan melanjutkan skenario sebagai manager purchase. Di sini saya selaku manager purchase dengan nama CP025 Azam akan login dengan login yang tertera dan password yang tertera. Di sini job description saya yaitu akan membuat 2 RFQ dan memvalidate RFQ atau purchase order tersebut. Nah, adapun RFQ yang akan dibuat adalah berdasarkan produk yang sudah dibuat oleh staff IT sebelumnya. Di sini saya sudah membuat RFQ-nya. Yang pertama ada RFQ 1 yang akan kita bentuk melalui vendor Wood Corner dengan produk sofa, meja, dan kabinet dengan masing-masing quantity adalah 9 dan unit of measure-nya adalah units. Kemudian ada RFQ 2 dengan vendor dari Readymade yang akan berisikan produk yaitu lampu hias, karpet, dan almari. Oke, untuk membuat RFQ ini langsung saja kita login dulu selaku manager purchase ke Odoo. Di sini saya sudah memasukkan email yang tadi sudah tertera dan passwordnya sebagai Azam untuk manager purchase, maka langsung saja kita login.
Oke, baik. Di sini kita sudah masuk ke menu discuss dan di sini saya sudah mendapat pesan dari Pak Sa selaku staff inventory yang mengatakan kalau bagian sales itu memberi informasi bahwa akan ada penjualan barang kategori perabotan untuk ruangan. Nah, namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata stok yang diminta itu tidak memenuhi seperti itu. Jadi dibutuhkan masing-masing produk sebanyak 9 unit. Dan staff inventory ini meminta kita untuk melakukan pembelian ke masing-masing vendor yang sudah tertera tadi. Jadi di sini kita balas dulu pesan dari staff inventory ini. Baik, saya akan melakukan pembelian ke masing-masing vendor. Oke, kemudian dapat kita kirim. Kita send. Oke, jika sudah, maka selanjutnya kita pergi ke menu purchase. Nah, di sini kita langsung masuk ke halaman RFQ dan langsung saja kita akan membuat RFQ. Kita klik new. Nah, di sini kita masukkan vendor yang tadi sudah ditentukan untuk RFQ yang pertama, yaitu adalah vendor Wood Corner. Kita masukkan expected date-nya itu adalah 1 hari setelah, jadi dari hari ini, maka di tanggal 1 Mei. Oke, selanjutnya kita masukkan produk dari Wood Corner tadi, yaitu yang pertama tadi produknya ada sofa, lalu ada meja, dan ada kabinet. Produk, lalu sofa 3, lalu kemudian ada meja dan ada kabinet. Meja 3, dan yang terakhir untuk vendor ini ada kabinet 3. Oke, kita sesuaikan kuantitinya tadi adalah 9, dan unit of measure-nya sudah benar, dan di sini juga total harganya sudah ada dan tidak ada pajak ya, dan juga diskon tidak ada. Oke, jika semuanya sudah sesuai, kita bisa klik save dulu. Oke, jika sudah, langsung saja kita klik confirm order di sini untuk menjadikan RFQ ini sebagai RFQ ini akan menjadi purchase order, seperti itu. Kita klik. Oke, maka RFQ-nya sudah berhasil menjadi purchase order. Jika sudah, maka kita bisa langsung saja membuat RFQ untuk vendor kedua, yaitu vendor ready made. Dan ingat, ini nomor purchase ordernya yang pertama adalah purchase order nomor 000276. Oke, kita kembali lagi ke purchase. Kita klik new. Oke, kita pilih vendornya yaitu ready made. Lalu isi expected-nya sehari sesudah. Kemudian add produk sesuai dengan skenario kita tadi, ada lampu hias, karpet, dan almari. Lampu hias, karpet, karpet, dan yang terakhir adalah almari. Oke, ini adalah produk yang dibutuhkan dari ready made untuk kebutuhan perabotan ruangan ya tadi teman-teman. Jadi kuantitinya ini tadi adalah 9, masing-masing sama 9 yang dibutuhkan. Oke, dengan total harga menjadi 15.300.000. Ini semua sudah sesuai, boleh dicek lagi. Jika semua sudah sesuai, kembali seperti tadi, teman-teman bisa klik save di sini. Kita klik save. Jika sudah, seperti tadi, nomor request for quotation kita sudah keluar. Selanjutnya kita akan mengkonfirmasi order ini agar menjadi purchase order. Oke, sudah. Maka purchase order untuk vendor ready made sudah berhasil dibuat ya teman-teman, dengan nomor purchase order yaitu 277. Kembali ke menu purchase. Oke, di sini kita lihat dua vendor kita tadi dari Wood Corner dan ready made sudah terbentuk, sudah terinput untuk purchase ordernya. Jadi sekarang kita bisa memberitahu ke staff inventory bahwa kita telah melakukan pembelian kepada kedua vendor ini. Produknya sudah kita beli. Jadi kita pergi ke menu discuss. Kita cek lagi Pasa, kirim pesan kepada Pasa bahwa
kita telah melakukan pembelian kepada vendor, jadi tolong lakukan penerimaan barang untuk purchase order nomor sekian yang seperti kita pesan tadi, lalu bisa kita send. Oke, jadi nanti akan dilanjutkan oleh penerimaan barang oleh staff inventory ini sebagai PASA. Sekian untuk kegiatan dari manajer purchase akan dilanjutkan oleh staff inventory. Baik, selanjutnya saya Fauzia Rani Hidayah. Kali ini akan berperan sebagai admin inventory atau staff inventory yang dimana memiliki job desk untuk mengecek transaksi penerimaan barang dan juga untuk pengiriman barang atau bisa disebut inventory adjustment. Dan juga bertugas dalam skenario kali ini untuk menambahkan shipping atau pengiriman dalam transaksi yang ada. Baik, di sini staff inventory sudah memiliki akun user yang sudah dibuat oleh staff IT. Selanjutnya kita akan login terlebih dahulu ke Odoo kita dengan akun yang sudah dibuat sebelumnya. Tinggal masukkan email dan password, kemudian nanti akan masuk langsung ke halaman Odoo-nya. Baik, di sini kita ada pesan dari manajer purchase, di mana manajer purchase ini sebelumnya saya sebagai admin inventory ini sudah mengirimkan pesan kepada manajer purchase untuk melakukan pembelian barang karena membutuhkan barang dalam persediaan untuk melakukan penjualan kepada vendor. Nah, di sini sudah ada pesan masuk dari bagian manajer purchase, di mana manajer purchase ini telah melakukan pembelian ke masing-masing vendor dan kita diminta untuk melakukan pengecekan penerimaan barang untuk PO 00276 dan 277. Baik, 276 dan juga 277. Baik, pertama kita akan langsung aja ke bagian inventory. Masuk ke modul inventory, kemudian kita masuk ke bagian kita bisa masuk ke bagian receipt di sini. Bisa masuk ke bagian receipt. Kemudian kita bisa search untuk PO yang sudah dibuat tadi. Langsung search aja. Nah, di sini sudah ada PO P00276. Ini bisa kita langsung klik aja. Ini dari Wood Corner. Nah, di sini manajer purchase telah melakukan pembelian untuk sofa, meja, dan kabinet. Ini kita tinggal mengecek aja apakah barang yang diterima itu jumlahnya sesuai dengan permintaan kita. Nah, ini kita bisa langsung aja masukkan angkanya sesuai dengan barang yang kita terima. Kalau seandainya barang yang kita terima sesuai dengan permintaan kita, maka langsung kita isi aja dengan angka yang kita terima. Di sini kan kita mintanya 9 barang. Nah, di sini kita juga nerimanya sesuai ya, tidak ada kurangnya. Jadi kita bisa isi aja 9 seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita bisa langsung save saja karena barang yang kita terima sudah sesuai dengan permintaan kita. Dan untuk unit of measures-nya itu unit ya, jadi ada 9 unit, ini sudah sesuai. Kita tinggal langsung klik save saja, save manually, nanti otomatis jumlah inventory kita akan bertambah sesuai yang kita masukkan. Oke. Untuk selanjutnya kita kembali lagi ke receipt untuk kita lihat PO yang kedua yaitu P00277. Kita bisa langsung kembali lagi ke inventory, ke receipt, kemudian kita langsung search saja untuk P00277, jadi kita langsung klik aja. Dan kalau seandainya yang nilainya sudah sesuai, kalau tadi kan kita masukkan satu-satu, nah ini bisa langsung aja set quantities. Nah, kalau set quantities itu berarti barang yang kita terima itu sudah sama dengan barang permintaan kita yang kita ajukan gitu. Itu langsung bisa ke set quantities. Kalau tadi kan dimasukin satu-satu manual. Nah, kalau kayak gini, kalau sudah sesuai kita bisa langsung set quantities, nanti otomatis terisi sesuai dengan demand-nya. Kemudian langsung sudah tersave gitu. Walaupun nanti kita mau ubah ternyata tidak sesuai, itu juga bakal bisa. Cuman kan karena yang barang kita terima itu sudah sesuai, jadi kita langsung isi aja dengan tadi set quantities, kemudian kita langsung save lagi. Oke, untuk penerimaan barang ini sudah selesai untuk bagian inventory. Selanjutnya kita bisa langsung ke discuss, kita bisa langsung mengirimkan kepada supervisor. Ada supervisor untuk memvalidate atau melakukan approval terhadap penerimaan barang kita tadi. Baik, di sini kita sudah mengirimkan pesan untuk diminta melakukan validate atas WHIR 00238 dan 00236 kepada supervisor. Selanjutnya akan dilakukan oleh bagian supervisor. Baik, selanjutnya di sini saya sebagai supervisor atas nama Wulanati Kasari atau JP 117
Satria dengan akun email login satria3@supervisor.com dengan password inv3 dengan role sebagai supervisor yang memiliki job desk, yaitu yang pertama validate all transaction, yang kedua material transfer, dan yang ketiga check reporting. Nah, di sini saya ingin melakukan job desk yang pertama, yaitu memvalidasi semua transaksi atau validate all transaction. Langkah yang kita lakukan yang pertama adalah login pada akun supervisor yang telah dibuat oleh staff IT tadi dengan nama CP117 Satria. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya saya mendapat pesan dari Pasya atau staff inventory. Di sini kita langsung buka saja pesannya, tolong lakukan validate atas WHIN 0038 dan WHIN 0036. Nah, langkah untuk melakukan validate ini adalah kita menuju ke inventory terlebih dahulu. Kemudian kita ke bagian operation, kemudian kita ke bagian transfer, kita klik transfer. Nah, di sini yang pertama kita akan memvalidasi WHIN 0038. Kita copy, kemudian kita ada kita paste. Nah, di sini akan muncul sendiri terkait dengan WHIN 00238 dari Readymat. Kita langsung klik saja. Nah, di sini langsung kita validasi dengan mengklik validate. Nah, di sini statusnya yang tadinya ready akan berubah menjadi done. Nah, kemudian yang kedua kita memvalidasi WHIN 0036. Nah, langkahnya sama, operation, kemudian kita klik transfer. Kita copy terlebih dahulu untuk WHIN 0036-nya. Kemudian kita paste. Nah, di sini juga statusnya masih ready. Ini dari vendornya Woodcorner. Nah, untuk melakukan validasi kita klik validate. Nah, di sini statusnya dari yang awalnya ready berganti menjadi done. Nah, setelah selesai tervalidate semua transaksinya, kita ke bagian discuss. Kemudian kita tulis pesan untuk staff inventory bahwasanya saya telah melakukan validate atas WHIN 0038 dan WHIN 0036. Nah, kemudian kita send. Nah, selain kita mengirimkan pesan kepada staff inventory, kita juga akan melakukan pengiriman pesan atau menyampaikan pesan kepada manager sales. Nah, manager salesnya JP077. Di sini kita akan mengabari bahwasanya kita telah melakukan validate atas WHIN 0038 dan WHIN 0036. Kita klik send. Nah, di sini saya telah melakukan validate transaction dan juga telah memberitahukan kepada manager sales dan juga staff inventory terkait dengan validate transaction tersebut. Halo semuanya, perkenalkan saya Maulter Akbar. Nah, di sini saya akan berperan sebagai ZZ atau sales admin. Nah, jadi job desk yang saya lakukan adalah membuat quotation. Nanti saya akan membuat quotation dan juga validate quotation to source order. Nah, adapun barangnya yang akan dibuat quotation adalah sebagai berikut. Jadi ada 4 quotation. Nah, untuk customer Azure Interior, jadi yang quotation pertama itu ada sofa meja kabinet sebanyak 9. Kemudian quotation kedua itu lampu hias, karpet, almari sebanyak 9. Untuk quotation 3 itu ada karpet, meja, sofa sebanyak 9. Quotation 4 itu ada lampu hias, karpet, almari sebanyak 3. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke dalam Odoo SOD dan login dengan password dan email yang telah dibuatkan oleh staff IT. Nah, di sini saya mendapatkan email itu zz3@salesmanager.com. Tinggal kita kemudian passwordnya itu
Pertama-tama di sini ada chat dari Satria yang telah mengabarkan bahwa telah melakukan validate atas warehouse itu 00238 dan warehouse di 00236. Nah, di sini saya balas. Oke. Saya buatkan ya, Azure Intrail. Nah, jadi yang harus saya lakukan adalah pertama kita harus masuk ke dalam modul styles. Kemudian di sini klik new. Customer-nya itu Azure Interior. Nah, di sini. Kemudian untuk expiration date-nya kita bisa buat hari ini. Untuk Sabtu. Price list-nya dibiarkan untuk public price list ya. Kemudian untuk parameter, untuk quotation pertama itu yang pertama ada solver. Dengan quantity 9. Kemudian yang kedua itu ada meja. Quantity 9 juga. Kemudian yang ketiga itu ada kabinet. Quantity 9. Udah seperti ini, kalian bisa klik save. Kemudian kalian bisa klik confirm untuk menjadikan satu folder. Nah, sudah kita lakukan berulang untuk 3 quotation selanjutnya. Klik new. Di sini semua datanya sama ya. Untuk customer-nya itu Azure Interior. Untuk expiration date itu buat hari ini. Nah, itu barangnya langsung kita lihat. Dengan kuantitinya itu 9. Kemudian ada karpet. Dan kuantiti 9 juga. Kemudian barang yang terakhir itu almari. Kuantiti 9 juga. Setelah selesai kalian bisa save manually. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke quotation yang ketiga. Nah, di sini quotation yang ketiga itu datanya sama. Azure Interior. Version date yang dari buku hari ini. Kemudian produknya itu ada karpet dengan kuantiti 9. Kemudian ada meja dengan kuantiti 9 juga. Kemudian ada sofa dengan kuantiti 9. Nah, selesai kalian bisa klik save manually. Kemudian klik confirm. Nah, setelah itu kalian bisa buat quotation yang terakhir. Klik new. Customer Azure.
configuration nya sama ya. Untuk add produknya yang pertama itu ada ini 3. Kemudian ada quantity-nya ini 3. Kemudian ada Amari dengan quantity-nya itu 3. Setelah selesai, kalian bisa klik save, kemudian klik confirm untuk menjadikan sales order. Nah, bisa kita lihat ada halaman quotation di sini. 4 quotation tadi sudah kita buat. Nah, setelah ini kita bisa chat kepada, di sini kita bisa untuk chat Pasha sebagai inventory untuk mengecek dokumen kutipan tersebut apakah barangnya ada atau tidak. Lalu klik dokumen, barang untuk quotation S314 3 S312. Nah, untuk ini jadi tugas saya sebagai admin sales setelah selesai. Selanjutnya saya akan teruskan kepada inventory. Baik, selanjutnya di sini saya sebagai staff inventory sudah menerima pesan dari manajer sales untuk diminta melakukan cek kelengkapan barang pada S00315, 314, 313, dan 312. Baik, di sini kita langsung saja ke bagian inventory. Selain untuk mengecek kelengkapan barang, staff inventory ini dia memiliki tugas pada skenario kali ini untuk menambahkan shipping dengan kapal. Jadi kita pertama-tama kita langsung ke bagian inventory, kemudian ke delivery orders, lalu kita bisa langsung ke pencarian aja terkait dengan S00312. Baik, pertama ke S00312. Baik, ini sebelumnya sudah saya isi. Jadi untuk pengirimannya itu kan secara 3 parsial ya. Jadi untuk 9 permintaan ini kita jadikan 3 kali pengiriman. Jadi pengiriman pertama itu kita adalah 3 unit terlebih dahulu. Jadi di sini kita isi 3 dan 3. Kemudian kita cara menambahkan additional shipping. Cara menambahkan shippingnya itu tinggal ke additional aja. Kemudian kita tinggal pilih pengirimannya. Karena lewat kapal ini beda pulau. Ini pengirimannya dari Medan ke Bali ya, dengan kapal gitu. Baik, selanjutnya kalau sudah terisi semuanya, kita bisa langsung save di sini, save manually. Nah, artinya udah selesai, terus kita bisa kembali lagi, statusnya sudah ready ya. Kemudian kita ke S00313, kita langsung klik. Kemudian ini juga sudah saya isi 3 karena secara parsial 3. Kemudian additional shippingnya juga sama, Medan Bali karena satu perusahaannya Azure Interior. Kemudian langsung bisa diklik save saja. Nah, kita bisa lakukan lagi untuk yang lainnya, S00314. Nah, ini S00314 ini, kemudian kita ke operation. Nah, di sini masih belum terisi ya. Jadi kita secara parsial 3, kemudian di sini 3, kemudian di sini juga 3. Kemudian untuk shippingnya di sini sudah ditambahkan Medan ke Bali. Kemudian kita bisa langsung save, kembali lagi ke delivery order, status masih ready. Kemudian kita ke S00315. Terakhir kita ke S00315 untuk operation nih ke 3. Baik, di sini sudah terisi, additional shippingnya juga sudah. Jadi bisa langsung kalau seandainya di sininya itu angkanya angka yang mau dikirimkan, angka yang dikirimkan dengan nilainya ini sama, ini bisa langsung set quantity saja. Kalau set quantity nanti pasti yang di down ini sama dengan nilai demand-nya. Terus kalau kayak gini bisa langsung di save aja. Nah, artinya di sini untuk semua
layout. Ini sudah untuk semua shelf ordernya sudah jadi. Oke, kita bisa kirim pesan supervisor. Baik, di sini kita tinggal send aja. Kita tinggal send, kemudian langkah selanjutnya akan dilakukan validasi oleh supervisor terkait pengiriman barang ini. Selanjutnya di sini saya sebagai supervisor dengan nama Wulan Atikasari atau JP117 Satria dengan akun login satria3@supervisor.com, kemudian passwordnya INV3, role-nya sebagai supervisor, kemudian job desk-nya validate all transaction, patrial transfer, dan check reporting. Nah, yang validate all transaction sudah saya lakukan, kemudian job desk saya selanjutnya adalah terkait dengan patrial transfer. Nah, di sini sudah ada WH out ke Azure Interior. Nah, WH out ini akan dilakukan dengan menggunakan patrial transfer. Nah, langkah yang kita lakukan adalah dengan login pada akun Odoo yang telah dibuat oleh staff IT. Di sini pada akun supervisor terutama di sini ada JP117 Satria. Nah, di sini saya mendapatkan pesan dari Tasya bahwasanya saya telah melakukan pengecekan barang, tolong lakukan validasi untuk WHO 00253, WHO 00254, WHO 00260, dan WHO 00259. Nah, selanjutnya terkait dengan langkah-langkah untuk patrial transfer. Nah, langkah yang kita lakukan adalah dengan menuju ke modul inventory terlebih dahulu, kemudian klik pada delivery order. Nah, di sini kita langsung saja masukkan nomor WHO-nya yang pertama. Ini kemudian kita kopas ke search box-nya. Nah, di sini akan muncul terkait dengan WHO 00253 dari ke Azure Interior. Nah, langsung saja kita klik untuk membukanya. Nah, di sini sudah ada produknya berupa sofa, meja, kabinet. Dan di sini terjadi perbedaan antara demand dan juga barang yang akan kita kirimkan. Jadi akan terjadi patrial transfer. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan mengklik validate untuk memvalidasi. Nah, di sini akan terjadi back order. Kemudian kita langsung saja klik back order. Jadi barang barang selain ini akan dikirimkan pada pengiriman selanjutnya. Nah, yang kedua kita ulangi langkahnya tetap sama. Kita masukkan WHO yang kedua 00254. Kemudian kita paste ke search box. Nah, di sini juga ada WHO ke Azure Interior dengan nomor 00254. Nah, di sini juga sama antara demand dan juga barang yang akan kita kirimkan akan berbeda. Jadi barang sebelumnya akan dikirimkan pada pengiriman setelahnya. Nah, kemudian kita langsung saja klik validate. Nah, di sini akan terjadi back order. Kemudian kita klik saja klik back order. Nah, ini sudah. Kemudian kita ulangi lagi sampai dengan WHO-nya kita validate semua. Kemudian ini yang ketiga WHO 00260. Nah, di sini WHO 00260 ke Azure Interior. Di sini juga masih sama antara demand dan juga barang yang akan kita kirim juga masih berbeda. Nah, kemudian kita validate terlebih dahulu, kemudian klik back order seperti sebelumnya. Nah, ini sudah, kita tinggal memvalidasi satu WHO lagi. Ini adalah WHO yang terakhir. Kita klik 2 kali. Nah, ini terjadi perbedaan antara dari yang WHO pertama, kedua, dan ketiga, dan ini WHO dari quotation yang keempat berbeda antara demand dan juga barang yang akan kita kirimkan. Ini sama, yaitu di sini misalnya demand-nya 3. Nah, kita akan mengirimkan 3. Kemudian kita klik validate. Nah, ini semua WHO telah saya validasi. Nah, pada saat pengiriman barang kepada pihak Azure Interior, di sini ada dari pihak Azure Interior ini mengembalikan barang karena barang tersebut tidak sesuai atau lain hal. Nah, untuk melakukan return atau pengembalian barang bisa kita sesuaikan dengan tabel di sini yang telah saya buat. Di sini ada produknya lampu hias, karpet, almari, kuantitinya 3, kemudian di return menjadi 1. Nah, di sini apabila ingin melakukan return barang, kita langsung saja pada klik pada return. Kemudian pada bagian quantity,
di sini kita bisa ganti menjadi 1, kita sesuaikan dengan yang pada tabel tadi. Kemudian kita klik return. Nah, di sini yang tadinya WH out akan berganti menjadi WH read 0024. Nah, di sini kita bisa langsung isikan saja 1, kemudian 1 dan 1. Nah, kemudian langsung saja bisa kita validate untuk melakukan validasi. Nah, di sini return barang terkait dengan lampu hias, karpet, dan almari telah selesai dan unitnya sudah sesuai, yaitu 1 sesuai dengan yang ada pada tabel. Tugas dari seorang supervisor selanjutnya adalah melakukan check reporting valuation. Nah, langkah yang kita lakukan adalah dengan menuju ke modul inventory terlebih dahulu, kemudian kita ke bagian reporting, kemudian ke bagian valuation. Nah, kemudian kita masukkan kata kuncinya 3. Nah, di sini kita bisa melihat reporting terkait dengan barang-barang yang masuk dan barang-barang yang keluar. Nah, misalnya ini ada barang masuk, yaitu terkait dengan lampu hias, karpet, almari, sofa, meja, dan kabinet. Nah, selanjutnya ini terkait dengan WHI-nya. Kemudian juga ada terkait dengan WH out-nya. Di sini ada sofa, meja, kabinet, lampu hias, karpet, WH out terkait almari. Kemudian di sini selain WH in, WH out, dan juga ada WH read, yaitu terkait dengan return barang. Nah, di sini ada terkait dengan pengembalian barang tadi yang telah kita lakukan. Nah, di sini kita bisa melihat reporting terkait pelaporan terkait dengan barang yang masuk, barang yang keluar, dan juga barang yang di return atau pengembalian barang. Baik, sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.